Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam awas. Teman-teman anggota PTPS Kecamatan Tembalang yang saya hormati, dalam tutorial ini akan kami sampaikan tata cara penggunaan aplikasi Tungsura khusus untuk Kecamatan Tembalang. Sebelum menggunakan aplikasi ini, teman-teman wajib menginstal aplikasi Tembalang, baik itu versi 1 maupun versi 2. Di mana versi 1 dan 2 ini kami siapkan untuk mengantisipasi jika nanti terjadi error server karena penggunaan yang berlebihan. Sehingga untuk server 1 atau aplikasi 1 dan aplikasi 2 itu sebenarnya sama saja. Kemarin sudah dibagi beberapa kelurahan menggunakan aplikasi 1 dan aplikasi 2. Semisal nanti di lapangan teman-teman mengalami kendala karena servernya error, maka teman-teman bisa beralih ke aplikasi 1 atau ke aplikasi 2, jadi tidak ada masalah. Baik, kita mulai. Yang pertama dibuka aplikasi Tembalang yang ada logonya Bawaslu. Kemudian silakan dimasukkan user berupa email. Ya, kemudian passwordnya dimasukkan. Ya, selanjutnya klik tombol login. Setelah login, teman-teman akan dihadapkan pada menu utama berupa perangkat-perangkat untuk membantu tugas Bapak dan Ibu semuanya. Yang pertama ada menu profil. Untuk menu profil ini, teman-teman bisa menggunakan untuk mengedit biodata pribadi. Khususnya yang kemarin belum sempat mengisi biodata atau melengkapi, silakan biodatanya diperbaiki melalui menu profil. Kemudian menu C hasil, ini adalah menu utama tugas bagi teman-teman semuanya pada saat selesainya hasil penghitungan suara. Nah, dibuka form menu C hasil, kemudian Bapak dan Ibu akan dihadapkan pada aplikasi Tungsura, kemudian dicek juga kelurahannya sudah benar dan TPS-nya sudah sesuai. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa mengisi kolom-kolom yang berwarna putih. Sedangkan untuk kolom yang berwarna hitam, ini sudah dikunci dan nanti akan terisi otomatis pada saat aplikasi disimpan. Baik, kita mulai. Semisal pada saat pelaksanaan pemilih yang hadir menggunakan A5 atau DPPH, itu ada 1 orang, kemudian laki-laki, yang perempuannya kosong, kemudian pengguna hak pilih di sini yang menggunakan KTP misalnya ada 2. Ya. Kemudian yang hadir di kolom B pengguna hak pilih yang hadir ini adalah kolom di mana realita di lapangan pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Jumlah pemilih DPT yang hadir itu ada berapa? Ya. Perlu diperhatikan, data pemilih ini atau pengguna hak pilih tidak boleh melebihi daftar hadir. Ini mohon teman-teman bisa diperhatikan. Jangan sampai nanti jumlah pengguna hak pilih lebih banyak daripada daftar pemilih. Kita contohkan misalnya jumlah DPT yang hadir ada 100 laki-laki, kemudian 100 perempuan. Kemudian di PPH ada 1, di DPTB di sini karena dikunci maka diabaikan saja. Teman-teman langsung masuk ke disabilitas jika ada. Jika tidak ada, maka langsung disimpan saja. Klik tombol simpan berwarna hijau. Setelah disimpan, di OK, maka semua kolom yang berwarna hitam tadi akan terisi semuanya. Selanjutnya, teman-teman silakan klik tombol berikutnya yang berwarna biru paling bawah. Kemudian akan dihadapkan pada isian di halaman kedua. Di sini ada 2 kolom yang berwarna merah dan bertuliskan salah di kolom D4 dan juga kolom F3. Sebelum melakukan pengisian, teman-teman bisa abaikan dulu yang berwarna merah ini.
Selanjutnya diisikan daftar surat suara yang diterima sesuai dengan kondisi di lapangan. Berapa yang diterima atau dikeluarkan dari dalam kotak. Misalnya 400 surat suara. Kemudian yang rusak, surat suara yang rusak di sini maksudnya adalah surat suara yang sudah ditemukan rusak sebelum dicoblos dan dimasukkan ke dalam kotak. Ya, pada saat pemilih menerima surat suara dan mengetahui surat suaranya rusak dikembalikan. Nah, ini namanya surat suara rusak atau keliru coblos. Ya, dikembalikan sebelum dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian paslon 7 di sini diisi sesuai dengan hasil penghitungan suara. Ya. Berapa perolehan paslon 7 dan berapa perolehan paslon 8. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang tidak sah. Surat suara tidak sahnya berapa? Misalnya saya isikan 1. Ya, kemudian disimpan. Diklik tombol simpan yang berwarna hijau. Ya. Oke, setelah selesai disimpan, ternyata masih ada warna merah. Ini artinya Bapak dan Ibu harus mengecek ulang ya, data pemilih yang hadir yang berada di halaman 1 di sini. Daftar pemilih yang hadir ada 203. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan 203 sudah sama. Kemudian jumlah surat suara sah dan tidak sah 201. Ini artinya jumlah yang hadir tidak sama dengan jumlah perolehan suara, sehingga aplikasi akan berwarna merah dan bertuliskan salah. Apa yang harus dilakukan? Cek ketiga-tiganya, konfirmasi kepada teman-teman KPPS, mana isian yang salah. Jika ternyata sudah ditemukan salah, maka teman-teman silakan melakukan perbaikan sesuai dengan perbaikan yang diberikan oleh KPPS. Ya, misalnya yang salah tulis adalah surat suara tidak sah. Ya, kita simpan kembali, kita lakukan perbaikan. Warna merah sudah hilang semuanya. Ini artinya pengisian berita acara sudah benar. Selanjutnya, teman-teman bisa menuju ke halaman berikutnya dengan cara mengklik tombol upload berwarna kuning di sebelah simpan. Diklik, kemudian teman-teman bisa memfoto, mendokumentasikan form C hasil yang diberikan oleh KPPS untuk diupload ke aplikasi. Caranya, mulai dari halaman pertama, ini saya contohkan sesuai dengan formulir yang dulu-dulu, ada form C, C1, C1 lampiran, tapi nanti menyesuaikan dengan form C hasil yang diberikan oleh KPPS. Ya. Yang pertama caranya pilih tombol file, pilih file seperti ini. Kemudian ada notifikasi di bawah, pilih kamera. Selanjutnya teman-teman bisa memfoto form C yang diberikan oleh KPPS halaman pertama. Ya. Difoto, setelah difoto kemudian klik tombol centang di kanan bawah. Nah, di sini akan muncul nama file, IMG dan seterusnya, diabaikan saja. Selanjutnya klik simpan. Ya. Kecepatan untuk proses tergantung dari kualitas foto. Semakin besar fotonya, maka akan semakin lama untuk proses uploadnya. Dan juga kemampuan atau kondisi jaringan internet teman-teman, semakin cepat internetnya juga akan semakin cepat pula proses upload. Nah, setelah selesai di-upload, nanti sebelah bawah ini akan muncul gambar form C yang tadi sudah di-upload. Lanjutkan di form atau halaman berikutnya dengan memilih tombol pilih file, kemudian kamera, dan sampai akhir. Ya. Setelah selesai diupload semua, berarti tugas teman-teman semua sudah selesai. Silahkan form C hasil manual yang diberikan oleh KPPS untuk bisa dibawa dan dikumpulkan kepada PPL bersama dengan pengiriman kotak
suara oleh KPPS. Demikian tutorial penggunaan aplikasi yang bisa kami sampaikan. Jika masih ada hal yang belum jelas, bisa dikonfirmasikan atau ditanyakan pada teman-teman PPL, atau juga bisa langsung ditanyakan melalui menu bantuan yang ada di aplikasi. Terima kasih, mohon maaf, salam awas.